Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam latihan doa kontemplasi Ignatian. Hari ini kita mengambil tema merayakan Pentakosta ya, yang akan kita rayakan besok pada hari Minggu. Nih, kita diajak untuk renungkan bersama, berdoa bersama untuk menantikan kedatangan Roh Kudus agar semakin berikan semangat kepada kita semuanya. Malah sekarang kita mengawali presentasi kita, latihan doa kita dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan rahmat yang berlimpah pada kami, khususnya rahmat Roh Kudus. Kami yang akan merayakan hari raya Pentakosta, kami mohon berkat-Mu agar kami bisa mengalami sungguh kehadiran Roh Kudus-Mu yang Kau utus dalam diri kami, tengah-tengah kami dalam gereja, supaya kami pun bisa semakin mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan juga melaksanakan ajaran Yesus Kristus Putra-Mu di dalam kuasa Roh Kudus dan dalam tuntunannya, bimbingannya, sehingga kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Berkatilah juga latihan kontemplasi pada malam hari ini agar kami pun semakin bisa merasakan kehadiran Roh Kudus yang menguatkan, yang menghibur, yang menolong dan membimbing kami setiap hari. Doa ini kami ajukan kepadamu dengan pengataan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lihat sejenak mengenai apa itu Pentakosta. Peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, ketika Yesus naik ke surga, para rasul, para murid Yesus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka berdoa bersama menantikan datangnya Roh Kudus seperti yang telah Yesus janjikan kepada mereka. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba dari langit turun bunyi seperti tiupan angin keras. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah tempat para rasul berkumpul. Tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Demikianlah Roh Kudus turun dan memenuhi para rasul. Nah, ini merupakan peristiwa di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Setelah para rasul penuh oleh Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mendengarkan perkataan para rasul menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Kumpulan orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis itu kemudian membentuk gereja. Mereka berkumpul secara rutin untuk memecahkan roti, makan dengan gembira dan tulus hati, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan memuji Allah. Nah, ini jemaat perdana yang terbentuk berkat peristiwa Pentakosta. Mereka begitu semangat, mereka berkumpul bersama untuk berdoa, memecahkan roti, makan dengan gembira dan tulus hati, bertekun dalam pengajaran-pengajaran, dan senantiasa memuji Tuhan. Nah, di kalangan umat perjanjian lama, Pentakosta artinya hari ke-50. Dirayakan 7 minggu setelah hari raya Paskah. Nah, orang Yahudi dalam perjanjian lama merayakan Paskah untuk mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Ini merupakan Paskah Yahudi, merayakan sukacita kegembiraan atas keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. 7 minggu setelah pembebasan itu, Allah memberikan hukum Taurat kepada umat Israel. Jadi, pada zaman perjanjian lama, Pentakosta dirayakan untuk memperingati turunnya Taurat kepada
Jadi pada masa itu perayaan Pentakosta diperingati bukan turunnya Roh Kudus atas para rasul, melainkan turunnya atau diberikannya hukum Taurat dari Allah kepada Musa. Ini merupakan Pentakosta pada Perjanjian Lama. Nah, di kalangan umat Kristen dalam dunia Perjanjian Baru, peringatan hari ke-50 ini terjadi 7 minggu setelah kebangkitan Yesus dan dirayakan sebagai turunnya Roh Kudus kepada para rasul, seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta dimaknai sebagai turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh inilah yang memberikan mereka kekuatan, semangat, sukacita, sehingga mereka berani mewartakan Kristus ke seluruh penjuru dunia. Nah, gereja menyadari sungguh-sungguh bahwa peran Roh Kudus ada hingga sekarang. Peran Roh Kudus ada hingga saat ini. Dengan tegas, dalam Lumen Gentium artikel keempat, gereja mengatakan bahwa dengan kekuatan Injil, Roh meremajakan gereja dan tiada hentinya membaharuinya, serta mengantarkannya kepada persatuan sempurna dengan mempelainya. Sebab Roh dan mempelai berkata kepada Tuhan Yesus, "Datanglah." Semoga sedikit pembelajaran tentang Pentakosta ini memberikan kita gambaran yang jelas akan Roh Kudus yang turun atas para rasul dan perannya dalam pertumbuhan gereja. Itulah makna Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada para murid dan juga untuk kita semuanya. Kita bersama dengan Bunda Maria menantikan kedatangan Roh Kudus, dan kita mohon supaya rahmat Roh Kudus sungguh bisa memberikan kekuatan dan penghiburan, membimbing, menolong kita semuanya. Sekarang malah kita mendengarkan bacaan Injil yang akan kita gunakan sebagai bahan kontemplasi kita. Bacaan penghibur diambil dari Injil Yohanes. Segala penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Berpujilah Kristus. Malah sekarang kita lihat videonya. Penolong akan datang, yaitu Roh yang menyatakan kebenaran tentang Allah dan berasal dari Bapa. Aku akan mengutusnya pada kalian dari Bapa, dan ia akan bicara tentang aku. Kalian juga akan bicara tentang aku, sebab kalian sudah bersamaku sejak dari awal. Masih banyak yang ingin kukatakan, tapi sekarang kalian belum sanggup menerimanya. Tapi jika Roh Kudus datang, ia menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalian akan dibimbing menuju kebenaran. Ia akan bicara bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang ia dengar dan apa yang akan terjadi nanti. Ia akan mengagungkan aku, sebab yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Sebab yang ada pada Bapa adalah milikku. Itu sebabnya aku berkata, apa yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Nah, malah sekarang kita bersama mempersiapkan diri dan hati kita untuk latihan kontemplasi. Seperti biasa, kontemplasi akan kita mulai dengan doa persiapan, kemudian
Ada 3 pendahuluan, lalu 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus ataupun Roh Kudus. Lalu yang pertama kita ingat cerita yang akan kita kontemplasikan, yaitu Yesus Kristus yang berpesan kepada para muridnya untuk ikut bersaksi atas roh kebenaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ingat juga bagaimana Yesus naik ke surga, kemudian mengutus Roh Kudus kepada para rasul dan juga untuk kita semuanya. Lalu dan yang kedua adalah kita bayangkan tempat di angan-angan kita, kita membayangkan, mengimajinasikan di mana Yesus memberikan perintah supaya murid-murid siap ikut menjadi saksi roh kebenaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dalam penerapan yang ketiga kita mohon rahmat yang kita butuhkan, yaitu pengertian yang mendalam tentang Yesus akan roh kebenaran, agar kita siap untuk menjadi saksi Yesus sendiri dengan sungguh dan juga ikut mewartakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Lalu pokok renungan yang pertama itu kita renungkan bagaimana jikalau penghibur yaitu Roh Kudus datang, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Yesus sendiri, dan kita juga harus bersaksi karena kita dari semula memang bersama-sama dengan Yesus sendiri. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana Roh Kudus itu mendorong, menuntun kita untuk bersaksi tentang Yesus. Kemudian pokok renungan yang kedua, kita renungkan sabda Yesus apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah peran Roh Kudus, ya, memberikan penerangan pada kita sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi ajaran Yesus dan juga mampu untuk melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, ya, buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu pokok renungan yang ketiga, kita renungkan sabda Yesus berikutnya bahwa ia akan memuliakan ya, Bapak akan memuliakan Yesus, sebab Bapak akan beritakan kepada kita apa yang diterimanya dari Yesus. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah milik Yesus sendiri. Sebab itu Yesus berkata, ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya dari Yesus sendiri. Ya. Kita refleksikan kan dari buah rohaninya. Nah, saat ini kita juga bisa merenungkan buah-buah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang selama ini sudah kita hayati, yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Misalnya saja buah kasih, ya, kasih, damai, pengampunan, sukacita, lalu juga kebenaran, perjuangan kebenaran, sabar, murah hati, dan seterusnya. Kita renungkan sejauh mana kita sudah melaksanakannya, sejauh mana kita masih perlu meningkatkan lebih lanjut supaya kita sungguh hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus sendiri. Baik, lalu tentu kita mengadakan percakapan dengan Yesus ataupun juga dengan Roh Kudus, ya, supaya kita sungguh semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk menjadi murid-murid Yesus. Baik, sekarang malah kita mengawali latihan kontemplasi kita dengan menyiapkan hati dan budi diri kita. Kita masuk dalam keheningan dan kita manfaatkan suara-suara sekitar ataupun perasaan pada tubuh ataupun nafas kita untuk masuk di dalam keheningan. Kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, kehadiran Roh Kudus sendiri yang menerangi dan membimbing kita.
Ialah Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah. Biarlah aku bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Mempersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini ya Tuhan, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang padamu menyerah berat-berat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus Nebusku lewat santapan Maria, serta sekalian Roh Kudus melindungiku, aku mohon. Sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan setia memberi tanpa kecuali.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bagaimana dengan latihan kita kali ini? Semoga rahmat Roh Kudus sungguh bisa kita rasakan dan kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus untuk semakin bisa mencintai Allah dan juga sesama melalui pelayanan dan juga tugas putusan kita masing-masing. Nah, sekarang malah kita bersama melihat sejenak beberapa peringatan di bulan Mei ini. Bulan Mei disebut sebagai bulan Maria. Kita diajak untuk menghormati Bunda Maria, maka kita diajak untuk tekun di dalam berdoa rosarius setiap hari untuk perdamaian dunia, untuk pertobatan, dan juga untuk berkat Tuhan bagi kita semua bersama keluarga. Tanggal 1 Mei yang lalu kita memperingati Santo Yusuf Pekerja. Ini adalah Pak keluarga Nazaret, ya, suami Ibu Maria, Bapak Yesus, ya, yang mendidik Yesus untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab serta beriman. Tanggal 2 Mei kita memperingati Santo Athanasius yang lahir tahun 297 di Alexandria, Mesir, wafatnya 2 Mei 373. Beliau, Santo Athanasius, merupakan pembela dan penjaga kemurnian iman Kristiani yang paling gigih, pilar agung, pilar gereja. Athanasius Agung, Champion of Christ Divinity. Dia membela kealahan Kristus dan juga ortodoksi serta bapa dari ortodoksi gereja, ajaran-ajaran gereja. Tanggal 3 Mei kita memperingati pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus, ya. Keduanya adalah rasul, hidup abad yang pertama bersama dengan Yesus. Filipus berasal dari Betsaida, Galilea, Israel. Dia memberitakan Injil di Samaria, melakukan banyak mukjizat, penyembuhan, dan juga mengusir roh jahat. Sedangkan Santo Yakobus itu juga rasul Yesus, berasal dari Galilea, Israel, sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem, uskup pertama Yerusalem. Kemudian tanggal 4 Mei kita memperingati Santo Yosef Maria Rubio, lahir 22 Juli 1864 di Italia, Spanyol, wafatnya 2 Mei 1929 di Aranjuez, Spanyol. Santo Yosef Maria Rubio membawa banyak orang bertobat dan juga mengenal iman Katolik, merawat orang-orang miskin, mendirikan sekolah gratis, dan juga mencarikan pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Kemudian tanggal 6 Mei kita memperingati Santo Dominikus Savio, pengaku iman dan juga pelindung para misioner. Akhir 2 April 1842 di San Giovanni di Riva dekat Chieri, Turin. Wafatnya 9 Maret 1857. Santo Dominikus Savio itu sangat mencintai sakramen-sakramen gereja, mencintai laku silih, mengendalikan diri, doa, nubuat, dan juga berdifusi kepada Bunda Maria. Ia menjadi martir karena melindungi sakramen Maha Kudus yang dibawanya untuk diantar kepada para jemaat yang sedang dianiaya. Kemudian 9 Mei kita memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan, ya. Yesus naik ke surga, yang kemudian mengutus Roh Kudus kepada kita semuanya yang kita rayakan pada Hari Raya Pentakosta ini. 14 Mei kemarin kita memperingati pesta Santo Matias Rasul. Di babak pertama wafatnya tahun 80 di Kulcis. Sebagai rasul terpilih menggantikan Yudas Iskariot
ya, memberitakan kabar gembira di wilayah Yudea. Kemudian tanggal 16 Mei kita memperingati Santo Andreas Bobula, lahir 1591 di Strakotina, Polandia. Wafatnya 16 Mei 1657 di Janov, Poleski, Polandia. Santo Andreas Bobula adalah seorang Yesuit ya, menjadi martir, pengkhotbah, pemimpin kongregasi Maria di Polandia. Kemudian 19 Mei kita memperingati Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan juga tentu turunnya Roh Kudus atas kita semuanya, yang memberikan kita semangat yang berkobar untuk terus mewartakan kabar gembira Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Tanggal 20 Mei kita memperingati Santa Pramaria Bunda Gereja. Bunda Maria diangkat sebagai Bunda Gereja karena Bunda Maria diberikan kepada kita semuanya, murid-murid Yesus, oleh Yesus sendiri ketika disalib. Dan Bunda Maria setia mendoakan kita, menuntun, membimbing kita supaya kita sampai kepada Yesus dan supaya kita tetap setia sebagai murid-murid Yesus sendiri. Tanggal 24 Mei kita memperingati Maria della Strada. Ini adalah lukisan ikon Maria della Strada, di mana Santo Ignatius Loyola itu setiap hari berdoa di hadapan Maria della Strada ini untuk mohon tuntunan Bunda Maria di dalam kejiaran hidupnya. Kita pun juga bisa datang kepada Bunda Maria, Maria della Strada, mohon rahmat perlindungan di dalam perjalanan kita dan juga dalam kejiaran hidup kita. Tanggal 26 Mei kita menyambut Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ya. Trinitas Allah sendiri, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, yang memberikan rahmat kehidupan, rahmat ciptaan, rahmat penebusan untuk kita semuanya. Allah Tritunggal adalah asal hidup kita sekaligus tujuan hidup kita untuk kembali bersatu dengan Allah Tritunggal. Setelah menaikkan Roh Kudus Pentakosta, maka lalu kita diajak untuk merayakan Allah Tritunggal ini ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Tanggal 26 Mei kita memperingati Santo Filipus Neri, ini sahabatnya Ignatius di Roma ya, lahirnya 2 Juli 1915 di Florence, Firenze, Italia. Wafat 27 Mei 1945 di Gereja San Maria di Valicella di Italia, di Roma. Santo Filipus Neri merupakan pendiri kongregasi Oratorio. Tanggal 31 Mei kita memperingati Santa Pramaria mengunjungi Elizabeth, saudarinya ya, untuk mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Maria membantu, menemani Santa Elizabeth sampai lahirnya Yohanes. Baik, itulah peringatan pada bulan Mei ini. Dan sekarang malah kita bersama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk kerasulan doa, untuk perdamaian dunia, dan untuk juga kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang kau limpahkan kepada kami. Bersama dengan Paus Fransiskus, Bapa Suci kami berdoa bagi wujud gereja universal untuk formasi para religius dan calon imam. Semoga para biarawan dan biarawati serta para calon imam tumbuh dalam panggilan mereka sendiri melalui pemilihan pribadi, pastoral, spiritual, dan juga komunitas mereka. Sehingga mereka mampu menjadi saksi Injil yang kredibel, dapat dipercaya. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami itu. Untuk gereja di Indonesia akan berdoa bagi para kreator dan influencer. Semoga para konten kreator dan juga influencer mampu memproduksi konten-konten yang mengandung pesan positif, kejujuran, dan juga membangun persatuan bangsa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami itu. Untuk Jus Kudus kami berdoa semoga penghargaan dari kebangsaan meneguhkan persaudaraan seluruh bangsa, sehingga tumbuh persaudaraan yang sejati dan juga mampu untuk mengatasi segala macam bencana peperangan
ya khususnya di Ukraina, Rusia, di Palestina, Israel, Timur Tengah, di Afrika, dan juga dari yang masih berperang. Kiranya Engkau berkenan untuk melimpahkan rahmat-Mu bagi perdamaian dunia. Kau tuntun para pemimpin bangsa agar mereka pun sesuai dengan tuntunan dan kehendak-Mu sendiri, tuntunan Roh Kudus, mereka pun mampu untuk perjuangan perdamaian dan juga menghentikan perangan yang ada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sudah menyelesaikan pemilu. Semoga kedepannya kami pun dianugerahi pemimpin yang sungguh bertanggung jawab, yang mampu membawa bangsa kami untuk semakin maju, berkembang, untuk bisa juga berperan dalam dunia internasional dan juga bisa menyejahterakan rakyat, bangsa, masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk kesehatan dan juga untuk rahmat, agar kami pun bisa setia kepadamu, bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk persiapan kunjungan Paus Francis ke Indonesia. Semoga segala persiapan bisa dilaksanakan baik, dan kami pun nanti juga bisa mengalami perjumpaan dengan Paus di Indonesia ini untuk kemajuan bangsa kami, secara khusus untuk umat Katolik di Indonesia ini. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah Bapa, doa-doa yang kami ajukan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkan segala doa dan permohonan kami ini. Kami akan mengakhiri latihan kontemplasi ini. Semoga rahmat dan berkat-Mu, khususnya rahmat Roh Kudus, juga senantiasa membimbing, menuntun hidup kami, pelayanan kami, dan juga perjalanan hidup kami ini. Semuanya kami juga berambut dengan patah Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Semoga kita semuanya, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan juga usaha-usaha kita selanjutnya untuk mengembangkan hidup rohani kita melalui doa kontemplasi kasihan semakin berkat oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih para saudara sekalian Kristus. Semoga kita semakin diteguhkan dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus, ya, dan kita pun mampu menjadi murid Kristus yang setia. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam, Tuhan berkati. Amin. Bene Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implessu per gratia, que tu creasti pectora. Creator
felicit